Shalom semuanya, saya percaya saudara dan saya adalah umat pemenang, umat yang sudah dipilih sejak semula, sudah ditentukan sejak semula untuk menang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada tema kesempatan kali ini saya berikan tema menjadi pemenang di tengah kesusahan. Menjadi pemenang di tengah kesusahan artinya bukan secara konteks egois, biar yang lain kalah yang penting gue menang, biar yang lain susah yang penting saya tidak susah, yang penting saya cukup, yang penting saya tetap bisa menikmati. Bukan seperti itu. Menjadi pemenang bukan berarti mengalahkan yang lain. Menjadi pemenang di dalam Tuhan bukan berarti saudara tidak mengalami kekalahan. Menjadi pemenang di dalam Tuhan itu sesungguhnya adalah bahkan lebih dari seorang pemenang. Lebih dari seorang pemenang itu adalah juara. Juara dengan pemenang itu ada sedikit perbedaan. Pemenang adalah orang yang meraih sesuatu, memenangkan suatu pertandingan dan meraih sebuah penghargaan dan piala. Tetapi juara itu lebih kepada mentalitas. Suatu saat kau bisa menang, suatu saat bisa kalah. Pemenang belum tentu bisa menerima sebuah kekalahan. Tetapi seorang yang punya mentalitas juara, dia bisa menerima kekalahan dan dia akan berlatih lebih lagi, dia akan bangkit 7 kali lebih kuat, dan akhirnya dia akan menang dengan prestasi yang lebih lagi. Tapi sebelum kita bahas, izinkan saya untuk membacanya di dalam Rom pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-31 sampai ke-39. Tapi karena waktu, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati bagi kita, bahkan lebih lagi dia yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita? Siapa? Kuasa apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaan? Atau kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Seperti ada yang tertulis, oleh karena Tuhan, kami semua di dalam bahaya maut sepanjang hari. Konteks pada rasul-rasul saat itu memang membela Tuhan, mereka dikejar-kejar, mereka dalam bahaya. Konteks di dunia modern saat ini, nggak ada yang ngejar kita mungkin, tetapi engkau sedang dikejar oleh modernisasi, engkau sedang dikejar oleh liberalisme, kebebasan yang membuat imanmu tidak lagi murni, yang membuat imanmu kompromi dengan dunia, karena engkau dianiaya. Kalau engkau tidak serupa dengan dunia, engkau akan kehilangan teman, engkau akan dicaci, engkau akan dihujat, kurang lebih sama seperti itu. Tetapi dalam semuanya itu, ayat yang ke-37, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun kuasanya, apapun yang dunia lakukan untuk menekan saudara dengan cara apapun, yang mungkin hari ini bisa membuatmu khawatir, takut, gentar, tapi firman Tuhan katakan, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, sebab kita lebih dari orang yang menang. Kalau orang menang itu, dia bisa punya materi lebih, oh dia menang. Orang menang itu dia bisa punya jabatan, oh dia menang. Orang menang itu dia bisa mendapatkan pujian, sedangkan mungkin saudara difitnah, saudara dihina, saudara disingkirkan, tetapi mereka yang salah malah mendapat pujian. It doesn't matter, saudara. Orang menang itu lebih, dia punya kenyamanan yang lebih. Mungkin dia punya kenyamanan yang saudara hari ini tidak punya kenyamanan, dia menang. Dia bisa punya pujian, sedangkan saudara hari ini difitnah, dia menang. Dia punya materi, mungkin hari ini saudara bergumul dengan keuangan dan ekonomi saudara, dia menang. Tetapi tidak menempatkan saudara sebagai orang yang kalah. Kalau kita di dalam Kristus, kita tidak kalah, bahkan kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Orang yang memiliki segala sesuatu yang dari dunia, itu dia menang. Tetapi lebih daripada pemenang adalah ketika kita tidak memiliki apapun, kita tetap setia. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang cukup, kita tetap memberi. Ketika kita tidak memiliki yang dunia miliki, kita tetap bisa hidup dengan benar. Atau mungkin sebaliknya, pemenang itu dia mendapatkan kenaikan gaji misalnya.
tetapi lebih dari pemenang. Ketika kau mendapatkan kenaikan gaji atau kenaikan income, engkau bisa memberi lebih, bukan splurge lebih, bukan membelanjakan lebih, bukan gaya hidupmu yang lebih, tetapi kita mendapatkan lebih, kita memberi lebih. Itu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu artinya ketika engkau diposisikan di jabatan yang lebih tinggi, engkau diangkat, dipromosikan, itu bukan untuk your pride seperti Esther. Ketika dia dipilih menjadi ratu, Esther sempat lalai, Esther sempat terlena, tetapi dia diingatkan kembali oleh Mordekai bahwa engkau ada di posisi ratu karena Tuhan yang menempatkan engkau. Lebih dari pemenang ketika engkau diangkat di jabatan yang lebih tinggi, engkau dipromosikan lebih oleh Tuhan, engkau gak takut mati, engkau gak takut kehilangan jabatanmu, sehingga engkau gak makin cari muka. Semakin tinggi posisimu, semakin kau membela Tuhan. Semakin tinggi posisimu, semakin kau berani melawan ketidakbenaran di dunia ini. Itu lebih dari pemenang. Gak semua orang punya mentalitas lebih daripada pemenang. Saudara, banyak orang cuman dalam taraf menang saja. Ada dua tipe manusia. Dua tipe manusia, saudara. Dua tipe manusia artinya yang kelihatan aslinya. Ya, ada tipe yang pertama, manusia akan kelihatan aslinya jika dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tipe manusia yang kedua, dia akan kelihatan aslinya kalau dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Saudara, banyak pemenang, tetapi lihat pada saat dia diangkat. Banyak pemenang di dunia ini, tetapi lihat pada saat dia ditekan. Pemenang saja belum tentu kuat ketika dia diangkat, dipromosikan, dia bisa malah jatuh. Kalau dia tidak kuat, dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi orang yang lupa daratan, dia akan menjadi orang yang membelanjakan semua kekayaan untuk dia nikmati sendiri, akhirnya dia bangkrut dan seterusnya. Saudara, banyak orang bisa menang, tetapi berapa banyak orang bisa mengalami kekalahan pada saat dia menang, terus dia next dia nggak menang, dia kalah. Mungkin dia kehilangan, mungkin dia mengalami setback, apapun yang terjadi, mungkin kesalahan dia, mungkin kesalahan orang lain, akhirnya karirnya, akhirnya pelayanannya jatuh atau mundur atau seterusnya. Berapa banyak orang yang bisa bangkit? Pemenang belum tentu bisa bangkit. Pemenang belum tentu bisa kuat ada di atas, tetapi juara, tetapi lebih daripada pemenang. Saudara, ketika engkau jatuh gak sampai tergeletak, engkau akan bangkit lebih kuat bersama dengan Tuhan. Lebih dari pemenang artinya ketika engkau diangkat oleh Tuhan, engkau tetap tahu diri bahwa semakin tinggi kita diangkat, bukan semakin hebat kita, tetapi semakin hebat Tuhan yang ada di dalam kita. Mari hari-hari ini saya ingatkan kembali, kita menghadapi badai yang sama. Kita sudah masuk di era yang dikatakan new normal. Padahal buat saya nggak ada yang namanya new normal. Ini cuma keadaan yang abnormal. Dunia kita semakin abnormal. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang bodoh malah banyak pengikutnya, yang cerdas malah nggak diikuti. Saudara, ada orang yang ngomong kepada saya begini, kamu kalau mau hebat, mau terkenal, mau kaya, kamu harus ekstrim. Pintar-pintar banget, bodoh-bodoh banget, ya, konyol-konyol banget, ya, cakep-cakep banget begitu. Jadi harus yang banget. Saya mau katakan, I don't care about that, saudara. Yang penting apapun kita tidak perlu jadi radikal terus kita lupa tujuan. Yang penting yang harus radikal adalah iman kita. Kalau iman kita radikal bersama dengan Tuhan, engkau bukan cuma hanya menang di dunia ini, tetapi engkau akan muncul lebih daripada pemenang. Saudara, badai boleh menggoncang keadaan kita saat ini. Sekalipun perahumu kecil, engkau tidak akan karam. Sekalipun perahumu besar, engkau tidak akan melaju dengan sombong, tetapi engkau akan membantu perahu-perahu yang kecil. Itu lebih daripada pemenang. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa hari ini. Saya juga bergumul, kita semua sedang bergumul, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya berdoa kita semua akan bisa melewati ini, bukan hanya secara bertahan, tetapi kita bisa melewati situasi yang sukar ini untuk muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nanti saudara ke belakang akan melihat, wah, dulu aku pernah mengalami kesusahan di pandemik ini, tetapi aku bangga. Di dalam kesusahan aku tetap hidup benar. Di dalam kesusahan aku tetap membantu orang-orang yang lemah. Di dalam kekurangan aku malah tetap memberi. Itulah mental seorang pemenang. Saya berdoa saudara semua yang melihat dan menonton video ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.